Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Dina. Nah, gimana nih kabarnya? Kakak Dina berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan kembali belajar bersama-sama untuk mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di kelas 4. Nah, kali ini kita akan belajar bab 2, wujud zat dan perubahannya. Materi yang akan kita pelajari adalah makhluk apa itu? Nah, silahkan kalian simak video pembelajaran ini dari awal sampai habis agar kalian paham tentang materi yang akan Kakak Dina bawakan. Sini bisa kita lihat ada percakapan dua anak. Yah, es krimku sudah mencair. Rasanya jadi kurang enak. Haha, kamu sih, es krimnya nggak dimakan-makan dari tadi. Jadi cair deh. Nah, pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Kalian memakan es krim, lama-kelamaan es krim tersebut mencair. Nah, itu mengalami yang namanya perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Nah, ketika kalian mengalami hal tersebut, kalian akan memahami bahwa benda yang ada di sekitar kita itu akan mengalami perubahan. Perhatikan, coklat yang semula menjadi padat, setelah kalian memasukkannya ke mulut, nah coklat tersebut akan meleleh. Dan es krim yang semula padat kemudian menjadi cair. Nah, apa sih yang membuat semua benda itu berubah? Nah, dalam pembelajaran kali ini kalian akan memahami atau mempelajari hal tersebut. Tujuan kalian mempelajarinya, yang pertama kalian mengenali materi dan karakteristiknya. Yang kedua, kalian akan mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Yang ketiga, kalian mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat itu terjadi. Nah, kali ini kita akan mempelajari itu. Nah, kalian akan mempelajari materi. Nah, materi itu makhluk apa sih? Nah, kalian simak percakapan berikut ini. Wah, ramah sekali ya. Tidak juga kok, ini ada banyak yang jual makanan. Ya, ada banyak orang dan hewan di sini. Sayangnya, ada banyak sampah juga. Apakah kalian pernah pergi ke pasar ya? Nah, pastinya pernah dong. Ketika kalian di pasar, kalian pasti banyak sekali melihat ada sampah-sampah di pinggir jalan pasar atau banyak sekali berserakan di mana-mana. Kalian juga pasti banyak sekali melihat benda-benda di sekitar kalian. Nah, alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak sekali materi. Apa sih itu materi? Nah, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup contohnya itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup itu contohnya adalah benda-benda yang ada di sekeliling kita, seperti ada pintu, ada rumah, ada kendaraan. Itu adalah makhluk tak hidup. Itu disebut dengan materi. Baiklah, mari kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa saja contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Contohnya di gambar ini ada makhluk hidup seperti ada kelinci, ada burung, ada ayam, ada sapi, ada kerbau, ada manusia. Contoh makhluk hidup. Dan juga ada tumbuhan. Nah, sedangkan makhluk tak hidup ada masker, ada baju, lalu ada mangkok-mangkok, juga termasuk makhluk tak hidup. Adik-adik, apakah kalian tahu apa itu massa? Nah, untuk mencari tahu apa itu massa, kalian bisa melakukan percobaan pada timbangan. Ketika di atas, timbangan tidak diletakkan apapun. Nah, kedua timbangan akan seimbang. Namun, ketika di salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil, maka timbangan akan miring ke salah satu bagian.
Hal ini menunjukkan bahwa kerikil atau benda yang diletakkan di atas timbangan itu memiliki massa, sehingga timbangan itu akan bergerak miring ya, adik-adik. Nah, timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Kalian bisa melihat contoh yang Kak Dina tampilkan di video ini ya. Jadi, kalau benda yang lebih berat akan semakin miring dan sebelah timbangannya itu akan terangkat ketika benda yang diletakkan lebih ringan daripada di samping timbangannya. Artinya, benda yang ada di kanan lebih berat dibandingkan benda yang ada di kiri. Karena benda yang ada di kiri mempunyai massa yang lebih ringan daripada benda yang di sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibandingkan massa kerikil. Baiklah, selanjutnya kalian lihat mana benda yang lebih berat. Seberapa berat makanan ini? Nah, adik-adik, kalian coba deh mencari kemasan makanan yang ada di lingkungan sekolah kalian. Kemudian, amati pada kemasan tersebut. Angka yang diberi akhiran G seperti pada contoh gambar berikut. Misalnya di sini ada berat bersih 60 G, G itu gram ya. Selanjutnya di contoh kedua yaitu berat bersihnya 370 G. Nah, yang ketiga berat bersihnya itu adalah 400 G. G yang ada pada kemasan makanan itu adalah gram yang menunjukkan berat dari makanan kemasan tersebut. Kalian bisa mengamati lalu kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada buku tugas menggunakan format tabel berikut. Di sini Kakak Dina sudah memberikan format tabelnya dan kalian bisa membandingkan massa benda mana yang lebih berat dan benda mana yang lebih ringan. Nah, kalian membandingkan benda yang satu itu beratnya ada berapa dan benda yang kedua itu beratnya juga ada berapa. Nah, kemudian kalian centang benda satu apakah dia yang lebih berat atau benda satu yang lebih ringan atau di benda dua yang lebih berat atau yang lebih ringan. Kalian bisa mengamati percobaan berikut ini ya adik-adik. Nah, jadi ketika kalian sudah membandingkan benda tersebut, kalian bisa menjawab pertanyaan ini nih. Yang nomor 1, menurut kalian apa sih itu massa? Nah, yang kedua, berdasarkan pengamatan kalian, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Apakah benda yang ukurannya lebih kecil, massanya selalu lebih kecil? Nah, yang nomor 3, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Nah, selanjutnya, adik-adik, massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Nah, perbedaan massa yang berbeda pada suatu benda dengan benda yang lain disebabkan oleh banyaknya jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya, jika kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca atau gelas plastik dan gelas kaca, meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol atau gelas plastik. Nah, akibatnya botol atau gelas kaca massanya lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari materi. Nah, salah satu ciri-ciri materi adalah materi tersebut memiliki massa. Ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol. Selanjutnya, udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan itu juga sebenarnya memiliki volume.
Mari kita bahas, apa sih itu volume? Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan volume, nah, guru kalian akan mendemonstrasikan aktivitas mengukur volume suatu benda. Guru kalian juga akan membawa beberapa jenis wadah dan sejumlah air atau cairan tertentu. Nah, seperti contoh yang Kak Dina berikan ini, misalkan Kak Dina memiliki 3 botol susu. Ada botol 1, 2, 3. Tentunya di kotak susu ini memiliki volume. Nah, menurut kalian susu mana yang memiliki volume terbanyak atau volume yang lebih banyak? Volume susu yang lebih banyak adalah kotak susu yang berukuran lebih besar daripada kotak susu yang lainnya. Berarti kotak susu yang memiliki volume terbanyak adalah kotak susu yang nomor 1. Nah, kalian juga bisa loh mencari bungkus kemasan minuman, botol minyak, oli, atau botol sirup yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, carilah di bungkus kemasan itu angka yang diberi akhiran ml atau L. Nah, kalau ml itu adalah mililiter dan kalau L itu adalah liter. Kalian harus paham ya adik-adik. Nah, biasanya di kemasan-kemasan makanan itu ada tuh, misalkan ada ini minyak. Nah, itu 1 liter. Selanjutnya ada 25 ml. Dan itu pasti ada di kemasan makanan atau minuman yang kalian konsumsi sehari-hari. Kalian bisa lihat. Nah, biasanya itu menunjukkan volume atau isi dari kemasan makanan yang kalian konsumsi. Selanjutnya, apa sih hubungan massa dan volume? Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat contohnya yang Kak Dina berikan di bawah ini. Selanjutnya, untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur seperti gelas ukur, yakni sebuah gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Nah, sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya massanya lebih besar. Nah, jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa massa dan volume itu saling berkaitan adik-adik. Nah, kalian juga perlu ingat bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Nah, itu tadi yang kita pelajari. Nah, yang pertama adalah materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Yang kedua, setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah zat, maka semakin besar berat dan volumenya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Pada bab 2, wujud zat dan perubahannya, materi, makhluk apa itu? Nah, jadi adik-adik, semoga di video pembelajaran selanjutnya adik-adik tetap semangat mengikuti video pembelajaran Kakak Dina ya. Dadah.